Dalam menampilkan data dalam format JSON, biasanya untuk JSON diawali dengan JSON object. Jadi misal kita mau bikin list seperti ini, itu tidak langsung list tapi dibuatin objeknya dulu. Karena nanti misalkan ada objek lain seperti jumlah halaman, terus jumlah row, jumlah data, itu harus punya key masing-masing. Jadi list itu ada di dalam objek seharusnya. Jadi untuk menambahkan objek di depan list tadi, teman-teman masuk lagi ke bagian data.php. Terus di sini kan ada JSON encode, terus kemudian langsung result di sini ya. Kita cut dulu. Kita tambahkan array. Terus di sini kasih nama JSON objeknya atau key-nya gitu. Misalkan di sini result. Terus sama dengan pakai ini ya, pakai row. Sama dengan row terus result. Baru kita coba run sekali lagi. Nah, biasanya seperti ini. Tapi biasanya di sini tuh data gitu. Atau sesuai dengan nama tabel data yang diambil, misal notes. Jadi teman-teman bisa ganti di sini misalkan notes karena kita mau menampilkan sebuah catatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian coba kita bikin collection ya, biar datanya lebih rapi di Postman. Teman-teman bikin collection, terus kasih nama sesuai apa yang mau dibikin gitu. Di sini saya kasih nama tutorial create aja. Create tutorial create saya naikkan ke atas. Terus kemudian kita save request ini. Kita save. Request name-nya adalah list data. Tadi kan berupa list. Terus di sini untuk collection-nya saya pilih tutorial create. Save to tutorial create. Nah, jadi dia langsung kesimpan di sini berupa list. Atau mungkin namanya list data. Kita save, kita send. Jadi paling enggak teman-teman kalau bikin request lagi dalam satu modul ini aja ketika mengerjakan selama tutorial ini kita kerjakan. Oke, berikutnya kita akan melakukan post atau menambahkan data baru ke dalam tabel kita gitu. Kita balik lagi ke VS Code. Mungkin kita copy aja ya. Data ini kita copy. Data ini copy. Terus kita langsung paste gitu bisa. Nah, bisa ya. Data copy. Ini teman-teman rename dulu. Rename. Kasih nama create. Create.php. Require once di sini sudah benar. Helper. Terus kemudian untuk method fieldnya kita menggunakan untuk PHP metodenya kita gunakan post. Jadi di sini teman-teman bikin node sama dengan post. Terus yang kita kirimkan adalah node. Yang kita kirimkan adalah node. Terus query-nya adalah insert into nama tabel kita notes ya, notes. Terus kemudian yang kita masukkan adalah node. Kalau ID kan kita skip karena dia sudah auto increment. Terus nilai yang kita masukkan adalah values. Terus kurung. Habis gitu baru kita ambil variabel node dari method post tadi. Dia ada di sini. Jadi kurang lebih ini kalau teman-teman copy. Ini kan sebenarnya perintah SQL ya. Teman-teman masuk ke last day create ke SQL, paste di sini. Nah, di sini kan kalau bukan dari variabel, maka perintah insert ini values sama dengan misalkan ASDFG. Kita kirim. Kita lihat di notes, maka ketambahan di sini ASDFG. Jadi kurang lebih perintah query-nya seperti itu ya. Berikutnya di sini MySQL query, DB connect query. Terus kemudian if SQL ini berhasil, maka kita bisa langsung aja JSON encode ini kita biarin ya. Kita hapus ini semua. Ketika berhasil, maka ya udah kita menggunakan tetap ada di format ini. Kita tampilkan message pesan. Terus kita tambahkan pesan created. Jadi sudah selesai dibuat gitu. Kalau terjadi kesalahan atau error,
Kita tambahkan di sini else echo JSON encode. Nah, di sini disesuaikan dengan keterangan error yang mau dimunculkan aja. Misalkan saya mau munculkan error gitu aja, atau spesifik errornya kenapa gitu dijelasin gitu ya. Jadi kita coba di sini berarti dia create.php, terus kemudian postnya adalah node. Jadi di bagian postman ini bisa teman-teman duplikat list data, duplikat, terus kemudian di sini yang get kita arahkan ke post. Tadi kan ngambil data post ya. Terus yang data di sini teman-teman ubah menjadi create. Tadi kan create. Terus teman-teman masuk ke bagian body. Terus yang di sini gunakan form URL encode. Terus key yang di sini adalah di PHP adalah node ini. Jadi di sini node. Terus kemudian value diisi dulu. Misalkan saya kasih di sini A, B, C, D. Kita send. Message created. Jadi dia sudah berhasil kesimpan ya, A, B, C, D. Kalau dilihat di list data send. Nah, maka di sini A, B, C, D masuk. Tapi kita coba bikin order by biar list data yang baru ditambahkan itu ada di atas. Teman-teman masuk ke bagian data. Di sini select bintang from nodes. Kita tambahkan order by ID, terus kemudian descending. Jadi dari belakang. Kalau yang dari depan sekarang kan dia ASC atau ascending gitu. Jadi kita gunakan descending. Kita simpan, kita send. Nah, maka dia diurutkan dari yang paling belakang. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya Irsad dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya.